kepada Al-Muhtaram Al-Kiai Abasari Al-Waktu wal-Makam, tafadhal. Waalaikum maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, masyayikh, para kiai ingkang kula mulyakaken, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Ibu Herlin selaku pengawas madrasah Kecamatan Donomulyo Pagak ingkang kula hormati, Ketua KKM Kecamatan Donomulyo Pagak panjenenganipun Bapak Agus ingkang kula hormati, semua kepala MI Kecamatan Donomulyo Pagak dan semua dewan guru yang saya hormati, dan kepada ketua atau kepala RA dan semua dewan guru Kecamatan Pagak ingkang kula hormati, dan semua yang hadir rahimakumullah. Niki alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, ditakdir oleh Allah bisa berkumpul di sini menghadiri halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan ini oleh Allah dijadikan perkumpulan yang manfaat barokah dan perkumpulan membawa maslahah di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kesempatan menika perkenankan saya pribadi dan semua wakili lembaga kami Anur Murah Banyu dari MI Anur Murah Banyu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara semuanya apabila dari kami ada kesalahan. Bu, halo. Kalau mau nang kafe kami kalau wong sing malih ben setrum iki. Ora pati setrum ya, Joe. Mriki nggih kula pribadi sekaligus mewakili semua dewan guru MI Anur Murah Banyu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan panjang semua. Sebaliknya, sempanjenengan menawi ada kesalahan datang kami ikhlas memberikan maaf. Semoga pada hari ini kita semua dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nggih ngajine rasa suwi-suwi yang koncone dhewe nggih. Terus yo panas pisan nggih. Jenengan ngono penak iki plonggo pisan. Iki sing dimuliakan sing ndi lho ya Pak. Ora paham ya. Mbok ya amplop enek apa ora kok mboten paham niki. Amplop itu sing ngeten nggih. Pun Bapak Ibu niki kula cepetaken mawon keranten nggih mosok segoro kate duyai ngoten Mas kula. Jadi niki langsung mawon kula cepetaken, intine yang penting ada perlengkapan, artinya enek den jangkepi halal bihalal kita. Karena wong ngaji kan sak nyangan, sak hadiran nggih, sak pelajaran itu kan pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ya wis lah, jadi sing bedane awake kita di sini dan yang di sana-sana itu adalah karena kita mengaji hari ini begitu nggih. Kalau datang ke sini terus ini ngrungokno ngaji berarti ya oleh barokah ngaji, lek sing rono-rono ya oleh barokah rono nggih. Lah engko awake barokah rono ya mangke mantun iki terus awake rono nggih. Dadi ben oleh-oleh kabeh nggih. Pun ini langsung kula sistem Jogja mawon dijujuk saja ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nggak akan lama-lama membahas tentang mau itu hasanah. Kenapa ini gua bolak-balik ya wis sifatnya singkat padat berisi ya. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ditakdir menjadi seorang guru Bapak Ibu. Halo Bu. Setrum pisan nggih. Mul gak setrum koyo radio rusak kula malan nggih. Yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita ditakdir menjadi seorang guru. Kenapa? Karena Rasulullah SAW niku nate ngendika, Rasulullah khairun nas indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah di hadapan Allah itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesama. Seorang guru itu adalah orang yang termasuk orang yang sangat besar manfaatnya bagi sesama. Karena itu ternyata seorang guru itu masuk pada hadis ini khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa? Karena seorang guru itu ternyata adalah orang yang banyak manfaatnya bagi
sesama. Karena itu kita harus bersyukur masuk bayarnya ora pati akeh nggih. Yang penting itu kan sesuai kebutuhan. Dados ngaten rezeki niku sesuai kebutuhane awake Bu. Nggih, sesuai kali kebutuhan. Lek butuhe jenengan sak gelas ya njaluk sak ceret. Malah bludak kok gelas nggih. Nah, sepenting kebutuhan mana pas butuh awake, sepenting pas enten. Yo Bu bisa duwe opo sepenting enten gitu. Lah niku namanya kebutuhan nggih, sesuai kebutuhan ngoten. Utang sing diutangi gak nagih-nagih iki termasuk rezeki ngoten lho gitu. Niki nggih. Terus kalau langsung dimale kita harus bersyukur sebagai seorang guru. Kenapa? Karena seorang guru adalah orang yang ternyata sangat besar manfaatnya bagi sesama. Bahkan nggih diterangkan dari kitab Bughyatul Mursyid, kitab Mau'idul Mukminin niku diterangkan sing nanti mau buka kitab nggih. Niku diterangkan nggih ten Mau'idul Mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika dateng sahabat Mu'ad. Rasulullah gitu ngeten. Napa nggih? Kok lali kemarin masuk pantai iki mau. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ngoten. Kalau langsung malih, la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Terus ngeten, memberi petunjuk atau mengajar satu orang itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Terus ketika kula panjenengan mengajar satu orang, jenengan harus pirang arek jenengan ulang ya. Wis lebih teko situ gitu. Lah, niku ternyata pahalanya mengajar satu orang itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dunia kan sakmene iki to, awake yo gak iso ndelok kabeh nggih. Tetapi ternyata pahala kita mengajar satu orang niku pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Karena itu lek ndelok ngeten iki mangkane eman-eman lek pancen eman-eman bahasane opo iki? Bahasa Indonesia eman-eman opo bagus? Sayang, kok sayang? Sangat disayangkan nggih. Orang nek kani malah beda mangke artine nggih. Karena itu sangat disayangkan apabila kita mengajar niatnya itu yang lain gitu loh Bapak Ibu. Soalnya ngeten lho. Niati awake niku ngamalne ilmu ibadah ambek liyane tetep bayarane yo sakmono. Halo, gitu. Kan bukan tentang niat kita itu dapat gaji gitu, tentang kinerja kita. Karena itu sangat disayangkan ketika kita mengajar kita niati selain untuk ibadah ngamali ilmu. Karena itu niat kita luruskan. Terus aku mulang niati ibadah ngamali ilmu. Dibayar yo alhamdulillah. Enggak dibayar yo. Masalah besar aja. Artinya ngeten, monggo kita luruskan niat kita supaya apa? Supaya apa yang disiapkan oleh Allah kemuliaan untuk kita sebagai guru ini tetap kita dapatkan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ngeten loh. Terus kalau kita ningali perbandingannya kecil sekali Bu gaji kita itu dibanding ambil barokah pahala yang kita dapatkan ketika mengajar satu orang. Karena itu eman-eman. Mangane kula yo miris enek guru demo kono bayaran iku yo. Tapi ya apa ya ora iso ning ngono kuwi nggih. Mboten napa-napa, seperti madrasah ora kata-kata to. Ngoten nggih. Terus niku wau eman-eman. Kenapa? Karena lek besarnya pahala berarti besarnya pula keberkahan. Berarti barokah kata sebenarnya guru niku mek kadang guru itu nggak nyadari. Akhirnya nggak nyadari kepincut ambil profesi yang lain. Halo, gitu. Nah, padahal sini barokah itu orang mek duit kata mboten. Kalau ukuran barokah niku duit kata sugih maka Fir'aun ambek Qaun sing paling mulya. Halo, gitu. Nah, karena itu ukuran barokah tambah kebagusan itu bukanlah harta semata, tetapi adalah nilai kebaikan kita meningkat. Nopo nggih? Kebaikan kita, keimanan, ibadah kita ini tetap kepada Allah yang nopo lah. Niku lah ukurannya keberkahan. Makanya barokah artinya adalah tambah kebagusan, tambah baik, tambah bagus akhlak kita, tambah baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan kita tambah baik kepada Allah, itulah namanya barokah. Oke, halo. Sesetemu nggih. Kula wis lak gak betah Pak panas iki. Lajeng bahkan terangkan malih nggih ten mriku enek bahasa yang kita mau dibunuh enten keterangan nggih wa ta'limuhu mala ya'lamhu sedekah ngoten. Dadi sedekah apa niku mengajar atau memberi petunjuk kepada orang yang belum tahu itu namanya sedekah. Jadi kita mengajar orang
ngajar arek, maka kita setiap hari bersedekah. Lek sedekah ora usah dibahas barokahnya kaya apa gitu. Mesti setiap sedekah ada barokahnya. Karena itu Bapak Ibu, karena apa ya, barokah yang kita terima itu sangat besar. Yang pertama kita tata niat kita, niatnya adalah ibadah ngamane ilmu. Untuk masalah bayaran insya Allah mesti caire. Kalau kepun gak cair mesti sih ditunda biasa gitu, sih disanggupi kapan ngoten lho nggih. Kalaupun belum dikasih pasti Allah akan mengganti dengan bentuk yang lain ngoten lho nggih. Kan keberkahan itu kan suatu kebaikan, rezeki itu kan nggak harus berupa uang gitu. Jenengan digawe enek uang digawe di 200, kadang-kadang ya sing 100 digawe suntik. Jenengan digawe sehat tapi duit 100 sih padha ae, padha-padha 100 sih nggih. Lah nganti gambarane ngoten niku. Pun niku kula cepetaken mawon. Niki masalah guru nggih. Dados mugi monggo kita semangat, tetap semangat. Kita jalani profesi kita nggih. Kita ikhlaskan hati kita untuk mengajar, niatnya mengajar nopo ibadah ngamalne ilmu. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang halal bihalal ini yang terakhir ya, tentang halal bihalal. Halal bihalal ini sebenarnya atau sepuro-sepuroan ya, saling memaafkan, ini adalah salah satu perbuatan yang sebagai penyempurna Bapak Ibu, sebagai penyempurna Idul Fitri kita, sebagai penyempurna Idul Fitri kita. Nah, terus ingatan loh, ketika puasa, ketika Ramadan ya, ketika bulan Ramadan kita kan melakukan puasa, yo poso, yo traweh, dia maca Quran gitu, ditingkatne maca Quran. Pokoknya pas Ramadan Quran iki wis pokoke jan favorit ya. Ya poso, ya qiyamul lail, ya taraweh. Ya pokoknya nglakoni sing apik-apik lah, rasan-rasan disudo. Nggih. Keapian ditingkatne. Iki lek pas awan, lek bengi ya engko, nggih. Soalnya ya lek bengi bisa ya terus rasan-rasan mari traweh apik ganjaran, tapi mari traweh terus rasan-rasan dibales nih. Lah iku sing garai nutu pilihan liyane. Pokoke intine pas bulan Ramadan kita niku melakukan ibadah sak get-gete wis, pokoke poso ya traweh qiyamul lail. Lah dawuh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ana bahasa man qoma ramadhana imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Artinya ketika bulan Ramadan kita sudah melakukan ibadah seperti itu, poso, traweh, qiyamul lail, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah bulan Ramadan kita Idul Fitri kembali suci, karena pas Ramadan kita melakukan sesuatu sing dadekno amal ibadah kita niku diterima dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Ramadan kita Idul Fitri kembali suci, ngoten lho nggih. Cuma perlu dipahami bahwa kembali suci ini adalah sesuatu atau dosa-dosa kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Idul Fitri ini maksudnya adalah dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa-dosa kita yang sesama manusia, ya tetap kita harus minta maaf kepada sesama manusia. Karena itu setelah Idul Fitri kita sempurnakan dengan saling memaafkan untuk menyempurnakan Idul Fitri kita. Jadi Idul Fitri ini maksudnya adalah kembali suci, artinya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala tadi. Makanya dalam kitab Bughyatul Mustazid itu terangkan bahwa hakikatnya hari raya itu adalah bukanlah orang yang berpakaian serba baru, ta'atu tazidu, tapi adalah orang yang taatnya tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan pula hari raya itu hakikatnya adalah orang yang berpakaian serba bagus dan berkendaraan bagus, baliman ghufrul dzunub. Tetapi hari raya hakikatnya adalah orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat raya itu adalah ada dua. Yang pertama itu taatnya tambah, yang kedua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya hari raya, karena itu dinamakan Idul Fitri. Lah, kemudian setelah Idul Fitri kita sempurnakan dengan meminta maaf pada sesama. Jalan sepuro-sepuroan, ya memberi maaf, ya meminta maaf dengan cara silaturahim, dengan cara mengatakan halal bihalal seperti ini. Makanya halal bihalal kayak sepuro-sepuroan udah halal bihalal jenenge mangan-mangan niku. Nggih. Kumpul-kumpul, mari mangan-mangan itu halal bihalal. Ya halal bihalal tapi yo kurang jangkep lah. Karena itu
Mari setelah ini kita saling mengikhlaskan satu sama lain, saling memaafkan. Semoga dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mun mengkan sayang kawula selak panas nggih. Mungkin apa sing saya sampaikan ini betul manfaat, betul barokah. Ada barokahnya, kalau lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkatan ngawul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.